Para sahabat, dalam sebuah diskusi TV Desa, Kiai Ahmad Mukoam dulu sebagai Ketua Pansus RU Desa 10 tahun yang lalu berujar begini, undang-undang itu adalah politik, tapi ya jangan dipolitisasi. Itu kritik beliau terhadap revisi Undang-Undang Desa hari ini karena nuansa politisasinya itu sangat kenceng, termasuk politisasi terhadap alasan mengapa 9 tahun masa jabatan kepala desa ya. Jadi konflik itu menjadi alasan, itu memang fenomena, tapi jangan dipolitisasi dan dieksploitasi. Dan saya kira kritik terhadap politik ini sangat banyak, itu yang paling banyak. Jadi sekarang ini lebih banyak transaksi antara para wakil rakyat dengan kepala desa, itu kritik yang paling banyak. Dan karena itu Pak Mukoam menyarankan supaya ini perlu pemikiran, perlu pendalaman secara keilmuan yang lebih objektif dan dalam. Oleh karena itu ini kata kuncinya adalah politik dan ilmu. Sehari sesudahnya saya diundang juga oleh TV Desa dan saya mengatakan bahwa ya revisi Undang-Undang Desa ini harus politik dan ilmu. Politik harus di depan, ilmu itu di belakang. Nah, sontak ini Mas Suryo Koco mengomentari, ini menarik ini soal politik dan ilmu ini. Dan jauh-jauh hari saya juga sudah mengatakan kepada para kepala desa, saya yang punya ilmu, punya pengetahuan akan berada di belakang, lalu kepala desa itu sebagai politik itu harus berada di depan. Nah tentu ini para sahabat sangat penting aspek politik dan ilmu ini dalam revisi Undang-Undang Desa. Bagaimanapun bahwa hukum itu tidak dibuat oleh sarjana hukum, tidak boleh dimonopoli oleh para hukum tata negara yang hanya banyak berbicara tentang hal-hal yang prosedural, termasuk sirkulasi, evaluasi, pembatasan masa jabatan dan sebagainya. Itu penting tapi tidak cukup. Kalaupun mereka bicara evaluasi dan sirkulasi, sementara saya bicara soal legitimasi dan legasi. Itu sama-sama ilmu juga. Ilmu itu juga macam-macam. Ada ilmu yang melemahkan desa, ada ilmu yang memperkuat desa. Karena itu kalau misalnya orang mengatakan bahwa politik itu merusak, ilmu itu juga punya daya rusak yang luar biasa. Ya, karena itu ini penting untuk dicari bagaimana kita mendudukkan politik dan ilmu dalam revisi Undang-Undang Desa. Hukum ya, Undang-Undang Desa ini kan hukum. Itu adalah karya pemerintahan. Pemerintahan itu bukan berarti kalimatnya begini, bekerja atas dasar aturan hukum, itu konservatif itu. Ya, nanti ujung-ujungnya juga membuat kepala desa konservatif. Itu hanya merawat order, hanya menyelamatkan uang, tetapi tidak akan progresif. Ya, jadi maksud saya undang-undang sebagai karya pemerintahan ini itu saya kira berpangkal dari politik dan berujung pada ekonomi. Bekerja atas dasar kehendak politik dan untuk kemakmuran ekonomi. Di tengah itu ada koridor hukum, ada cara-cara administrasi yang didukung oleh manajemen dan teknologi. Jadi ini satu aliran ya. Seperti yang saya katakan dalam diskusi TV Desa bahwa ya ini soal aliran air. Jadi aliran air itu kan ada salurannya, ada airnya, ada cara mengalirkan air, ada bagaimana pemanfaatan air untuk hajat hidup orang banyak. Jadi jangan sampai orang itu hanya sibuk bicara saluran airnya, bicara peralonnya, bicara paritnya, atau bicara tentang cara menyalurkan air, tapi malah justru melupakan air. Aliran airnya itu malah tidak diperhatikan. Nah, air itu politik dan nanti akan dimanfaatkan secara ekonomi. Nah, oleh karena itu kalau politik bicara legitimasi, menurut versi saya, kalau ekonomi itu bicara legacy. Nah, di tengah-tengah itu nanti akan bicara soal sirkulasi, kekuasaan, bicara soal evaluasi, soal implementasi, dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita ngomong tentang hukum, tentang pemerintahan itu,
berpangkal dari legitimasi, dan tentu di sana juga ada kontestasi, itu hal yang biasa. Kemudian nanti ujungnya adalah legacy. Kita ngomong demokrasi juga begitu. Demokrasi membutuhkan legitimasi, legitimasi membutuhkan persetujuan, persetujuan membutuhkan legasi. Nah, ini kan kita harus lengkap. Jadi artinya jangan hanya memandang demokrasi secara prosedural soal sirkulasi kekuasaan gitu, enggak. Tetapi ya itu menjadi bagian di dalamnya. Termasuk hukum, saya kira menjadi saluran airnya itu ya hukum itu. Tetapi yang paling penting adalah air yang mengalir dari sumber sampai pemanfaatan. Nah, ini maksudnya saya ngomong begini ini sudah menggabungkan antara ilmu dan antara politik dan ilmu. Memang campuran antara politik dan ilmu ini bisa saja ada 4 ya. 4 bentuk. Yang pertama, tanpa ilmu, tanpa politik. Lalu apa? Ya itu nanti hukum yang berbicara, bisa saja nanti hukum itu kan nggak memperhatikan aspek ilmu yang lebih baik, atau ya ini bisa saja kalau tanpa politik, tanpa ilmu itu ya ngawur begitu saja. Itu yang pertama, ngawur ya. Lalu yang kedua, ini ilmu tanpa politik. Itu namanya tirani teknokrasi. Jadi teknokrasi yang banyak berbicara, nanti ahlinya itu mengisolasi diri dan diisolasi, nggak akan muncul ke ranah publik. Jadi ini ilmu ini kalau tanpa politik itu nanti yang akan berbicara itu ini ya konsep-konsep milenial itu ya, yang itu mengabaikan politik. Politik dalam pengertian aspirasi, kontestasi, kepentingan dan sebagainya. Bahwa dalam proses pembuatan undang-undang itu ada transaksi, itu hal yang wajar. Tetapi tentu saja jangan hanya berhenti pada transaksi, karena itu harus dicampur dengan ilmu tadi gitu. Tapi jangan sampai ilmu, kalau ilmu itu tanpa politik ya sama-sama nanti akan dimanfaatkan oleh segelintir orang juga. Politik sebaliknya yang ketiga, kalau politik tanpa ilmu juga akan dimanfaatkan segelintir orang. Itu sama-sama. Kalau politik tanpa ilmu itu ya elit yang akan merasakan, segelintir orang elit yang berkuasa. Kalau ilmu tanpa politik, ya itu yang nanti itu akan menimbulkan parasit-parasit yang akan berkuasa, yang menikmati itu ya elit-elit, orang pintar yang nanti jualan proyek masuk ke desa dan nanti itu menimbulkan parasit. Nah, yang lebih baik itu ada ilmu, ada politik, ada ilmu. Politik yang berilmu, ilmu yang berpolitik. Jadi kalau politik sama ilmu itu didialektikakan, digabung menjadi satu, itu akan menjadi energi yang luar biasa bagi perubahan. Jadi nanti ini norma tadi, norma hukum itu jangan hanya dipandang secara prosedural, tapi di sana mengandung kepentingan, mengandung kehendak, keputusan yang kemudian disalurkan, nanti ujungnya adalah legacy ekonomi tadi. Nah, karena itu ini menjadi penting kalau kita bahas soal politik dan ilmu ini, realisme yang penting. Nomor satu ini, realitas di lapangan seperti apa. Jadi jangan hanya main angka-angka secara teknokratik, enggak, realitasnya. Termasuk aspirasi kepala desa, aspirasi perangkat itu juga sebagai fakta yang harus diperhitungkan. Jadi mereka konstituen, mereka politik. Jadi kalau kita ngomong hukum, membuat hukum tanpa memperhatikan konstituen itu bisa cacatnya luar biasa. Jadi jangan sampai malah justru konstituen itu akan dibunuh dengan ilmu. Itu ilmu yang jahat, itu sama. Jadi paling tidak kepala desa merupakan representasi dari rakyat, itu politik. Dan dari sana kita punya harapan untuk orang banyak. Jadi jangan dibunuh dulu ini aspirasi ini. Kita harus pahami secara jernih. Jangan dibunuh dengan konsep evaluasi dan sirkulasi tanpa memperhatikan legitimasi maupun legasi. Jadi kalau soal ilmu ya tadi, pokoknya mulai dari dari legitimasi sampai legasi. Jangan hanya ngomong soal evaluasi dan sirkulasi.
Dan juga jangan ngomong hukum melulu gitu ya, karena kalau hukum itu nanti hanya akan menghasilkan aturan-aturan tanpa hak, rules without right gitu ya. Jadi right-nya nggak akan menonjol. Jadi para pemegang kekuasaan itu hanya akan dibatasi, dibuat menjadi konservatif tanpa memperkuat sisi diskresi, legitimasi dan legacy gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, ini perlu diracik sedemikian rupa, proses itu juga harus dibuka gitu ya. Jangan sampai ini nanti kalaupun ada pakar itu diisolasi dan mengisolasi diri, tapi juga jangan hanya politik sebatas transaksi. Kita buka lah secara lebih luas dan nanti bisa berdebat secara lebih baik gitu ya. Biasanya ya ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, membuat undang-undang ini kan berkarya secara pemerintahan ya menyambungkan banyak sisi yang berbeda itu, meracik, membungkus, kemudian akan menjadi keputusan politik yang dinormakan menjadi hukum.